Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Wejangan Hikmat. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Amsal 8 ayat 5-14. Demikian firman Tuhan. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Suatu hari, seorang pengusaha di Bandung berkata kepada sekretarisnya, "Tolong siapkan mobil dan supir, karena saya harus ke Jakarta sekarang. Dalam 2 jam saya harus menghadiri rapat penting bersama calon mitra bisnis baru kita di Jakarta." Sekretaris tanpa berpikir panjang, segera memerintahkan supir kantor bersiap dan menunggu di lobi kantor. Ketika supir menerima perintah tersebut, dia segera memberikan tanggapan. Mana mungkin tiba di Jakarta dalam waktu 2 jam? Belum lagi kondisi macet di jalanan Jakarta. Seorang karyawan kantor lain ikut memberikan masukan ke sang pengusaha. "Pak, kalau dalam waktu 2 jam sudah harus tiba di Jakarta, sebaiknya Bapak tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan kereta cepat Bandung-Jakarta. Masih ada kemungkinan Bapak tiba tepat waktu di tempat rapat." Karyawan lain yang mendengar percakapan itu tergelitik untuk ikut berkomentar ke Pak Pengusaha. "Pak, sebetulnya Bapak tidak perlu terburu-buru untuk menemui calon mitra bisnis tersebut, karena kita masih perlu meneliti beberapa data track record bisnis mereka. Jangan sampai kemitraan kita nanti tidak berlanjut karena ada perbedaan mendasar dari filosofi bisnis perusahaan kita dan mereka. Kalaupun Bapak sudah terlanjur janji bertemu mereka hari ini, mungkin pertemuan bisa dilakukan secara online dulu." Menurut Bapak Ibu, yang mana dari karyawan tadi yang paling bijaksana? Sekretaris yang taat 100% tanpa berpikir apakah kehendak bosnya realistis atau tidak? Supir yang memiliki pemikiran kritis dan berani berpendapat, tetapi tidak memberikan solusi apapun? Karyawan ketiga yang mampu memberikan alternatif solusi untuk mencapai tujuan? Atau karyawan keempat yang bukan hanya mampu memberikan alternatif solusi, tetapi juga memberikan pertimbangan lebih fundamental tentang filosofi menjalankan bisnis? Sudah pasti, kita akan menjawab karyawan keempat lah yang paling bijaksana dalam kisah tadi. Dalam keseharian, kita sering bertemu dengan beragam orang yang mewakili keempat figur dalam kisah tadi. Ada orang yang punya prinsip asal Anda senang, tanpa peduli apakah yang diutarakan lawan bicara itu realistis atau tidak. Ada juga orang yang kritis dan berani menyampaikan kritik, tetapi tidak mampu memberikan saran apapun. Biasanya, tipe orang seperti ini cukup memahami aturan tertulis hanya dari satu paradigma, tetapi belum mampu memikirkan aspek lain dari penerapan aturan tersebut. Pokoknya, menurut aturan ini, pasal sekian, bla bla bla. Selanjutnya, silakan pikir sendiri. Tipe ketiga adalah orang yang memiliki wawasan luas dalam memandang suatu situasi. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, mereka mampu melihat masalah tersebut dari beragam sudut pandang, sehingga mereka biasanya mampu memberikan alternatif solusi. Tipe keempat adalah kelompok orang yang bukan hanya berwawasan luas,
tapi juga mampu berpikir secara filosofis tentang suatu masalah. Biasanya mereka akan muncul dengan solusi yang betul-betul berbeda dari pilihan solusi standar lainnya. Sampai di sini, sepertinya kelompok orang tipe keempat inilah manusia yang paling bijaksana. Tapi pernahkah kita tahu atau mendengar ada kejadian hakim atau pengacara di pengadilan yang sebetulnya masuk ke dalam kelompok manusia tipe 4 ini, tetapi menggunakan ilmu dan keahliannya untuk mencari celah hukum agar koruptor bebas dari hukuman? Pernahkah kita mendengar ada seorang guru besar filsafat yang memanfaatkan ilmu dan keahliannya untuk bersilat lidah dan menjatuhkan lawan debatnya, bahkan mengkritik orang-orang yang sebetulnya melakukan kebenaran? Seringkali kita dibuat bingung tentang apa yang benar dan salah ketika mendengar orang-orang seperti ini berpendapat. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Rupanya menjadi manusia tipe keempat yang punya wawasan luas dan mampu berpikir secara filosofis saja tidaklah cukup. Digunakan untuk kepentingan siapa kemampuan tersebut, inilah yang menjadi faktor yang sangat penting. Seperti pisau yang tajam, bisa menjadi sangat berguna di tangan seorang juru masak, tetapi juga bisa menjadi senjata yang mematikan di tangan seorang penjahat. Kita bisa memiliki kemampuan berpikir yang sangat mengesankan. Tetapi jika itu digunakan untuk memuaskan ego kita sendiri, maka kemampuan tadi malah berpotensi merusak hubungan dengan sesama. Tapi jika kita mempersembahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk melayani kehendak Tuhan, maka kemampuan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 8 ayat 13 yang tadi kita baca mengatakan, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan." Amsal 9 ayat 10 dengan tegas mengatakan, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Jadi, orang yang takut akan Tuhan pasti akan menggunakan semua kemampuannya, kekritisannya, wawasannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk melayani egonya sendiri. Bukan untuk mencari pengakuan dirinya sendiri. Secara khusus dalam kehidupan berjemaat di gereja, kita bertemu dengan beragam jemaat dengan beragam level berpikir dan beragam karunia. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan dan pertentangan. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, "Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun." Selanjutnya di ayat 40 dinyatakan, "Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Poin yang harus kita perhatikan bersama adalah semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun dan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan sembarangan menggunakan kemampuannya untuk menimbulkan perpecahan dan kekacauan. Tujuan dari kita memiliki hikmat Tuhan adalah untuk membangun, bukan saling menjatuhkan atau menimbulkan perpecahan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita dimampukan untuk bukan sekedar bertindak benar di mata manusia, tetapi juga bertindak benar di mata Allah. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.